Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep dari pembelajaran mandiri dan esensi dari pembelajaran mandiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu ada Belia Mawanda Nurrohma dengan NIM 21110211010. Dan saya sendiri, Imade Ditayani dengan NIM 21110211026. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu konsep pembelajaran mandiri dan esensi pembelajaran mandiri. Konsep pembelajaran mandiri. Paradigma pendidikan mengalami pergeseran dari konsep pengajaran ke pembelajaran. Konsep pembelajaran muncul ketika terjadi perubahan dari konsep pengajaran di mana siswa mudah mengakses pengetahuan melalui berbagai sumber pengetahuan selain dari guru. Pembelajaran mandiri menurut Gagne dan Bridge. Pembelajaran mandiri adalah sebagai suatu rangkaian event, kejadian, peristiwa, atau kondisi yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajaran siswa, sehingga proses belajar dan penamaan nilai dapat berlangsung dengan mudah. Apa itu pembelajaran mandiri? Pembelajaran mandiri adalah konsep pendekatan dalam pendidikan, di mana individu mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri, yang menjadikan siswa atau peserta didik memiliki kontrol yang lebih besar atas apa, bagaimana, dan kapan mereka belajar. Nah, adapun pembelajaran mandiri menurut Astawan 2010. Pembelajaran mandiri menyebabkan siswa memiliki inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan, mengidentifikasi, dan melaksanakan strategi belajarnya sendiri. Adapun aspek-aspek dalam konsep pembelajaran mandiri. Yang pertama, ada otonomi. Otonomi merupakan kemampuan siswa dalam memilih topik, merencanakan, mengatur, dan mengelola waktu mereka sendiri dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi merupakan minat dan gairah yang dimiliki siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif adalah aktivitas yang bisa dilakukan siswa dalam pembelajaran itu sendiri, seperti eksperimen, penelitian, atau melaksanakan proyek-proyek. Yang keempat, sumber daya mandiri. Sumber daya mandiri siswa dapat memanfaatkan berbagai sumber daya untuk memahami konsep dan topik yang dipelajari, sehingga siswa tidak berpacu pada satu sumber pembelajaran, seperti guru. Yang kelima, ada evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri merupakan pengukuran kemampuan sendiri dan menilai pemahaman terhadap materi yang dilakukan secara formatif. Yang keenam, ada refleksi. Refleksi merupakan dorongan siswa untuk merenungkan apa yang mereka telah pelajari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu esensi pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses di mana seseorang belajar secara independen tanpa bimbingan langsung dari guru atau instruktur. Esensi atau inti dari pembelajaran mandiri adalah kemampuan individu untuk mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, mengatur waktu dan sumber daya, serta memotivasi diri untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka.
Berikut adalah beberapa aspek penting dari pembelajaran mandiri. Yang pertama ada inisiatif pribadi. Aspek ini, pembelajaran mandiri dimulai dengan keinginan dan kemauan individu untuk belajar. Seseorang harus memiliki motivasi intrinsik atau dorongan internal untuk mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua yaitu pengaturan waktu. Pembelajaran mandiri melibatkan kemampuan untuk mengatur jadwal belajar sendiri. Ini mencakup menentukan kapan dan di mana belajar akan dilakukan. Yang ketiga yaitu pemilihan sumber belajar. Individu harus mampu memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sumber ini berupa buku, video, kursus online, atau sumber informasi lainnya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Penting untuk memiliki rencana pembelajaran yang jelas. Ini termasuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Yang kelima yaitu kemandirian. Seseorang harus mampu belajar dan memahami materi tanpa bantuan eksternal yang signifikan. Namun, ini tidak berarti mereka harus belajar sepenuhnya sendiri. Bekerja sama dengan sesama pembelajar juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran mandiri. Yang keenam, evaluasi diri. Individu yang melakukan pembelajaran mandiri harus mampu mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Ini melibatkan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari dan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang ketujuh, motivasi berkelanjutan. Pembelajaran mandiri sering memerlukan motivasi berkelanjutan, menciptakan rasa ingin tahu yang kuat, dan menjaga motivasi untuk terus belajar adalah aspek penting dari pembelajaran mandiri. Yang kedelapan yaitu kemampuan memecahkan masalah. Pembelajaran mandiri juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi hambatan dan masalah yang mungkin akan muncul selama proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu refleksi. Individu harus mampu merenungkan pengalaman pembelajaran mereka untuk memahami lebih baik apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa meningkatkan proses pembelajaran mereka di masa depan. Kesimpulannya yaitu, pembelajaran mandiri adalah keterampilan yang sangat berharga karena memungkinkan seseorang untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Ini juga sesuai dengan perkembangan teknologi dan akses yang lebih besar ke sumber-sumber pembelajaran mandiri, seperti kursus online, literatur, dan konten digital. Dengan kemampuan ini, individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan dan juga minat pribadi mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan mengucapkan para Mas Sandi. Om, Sandi, 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 Om. Salam harmoni.